Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang salah seorang idola saya, yaitu Bapak Eka Cipta Wijaya. Dia adalah salah satu idola saya yang mungkin sampai saat ini tetap dia ya, dari dulu sampai sekarang. Nah, pada kali ini kita akan bahas apa aja sih? Nanti kita lihat kita akan bahas apa aja. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mulai dari pengenalannya, lalu dilanjutkan dengan kehidupan awal seperti apa, karirnya seperti apa, dilanjut dengan penghargaan yang sudah didapat itu apa aja, lalu yang terakhir kita ke kesimpulan atau conclusion. Kita mulai di introduce dulu tentang Bapak Eka Cipta Wijaya ini. Bapak Eka Cipta Wijaya itu lahir pada tanggal 27 Februari tahun 1921 dan wafat di tanggal 26 Januari 2019, tepatnya kurang lebih di usia hampir 100 tahun. Nah, beliau ini adalah salah satu dari pendiri Sinarmas Group, bukan salah satu sih, lebih tepatnya memang beliaulah yang mendirikan Sinarmas Group, yang merupakan salah satu dari konglomerat pada masa Orde Baru perkembangan Indonesia. Nah, untuk mendapatkan gelar konglomerat ini nggak semudah kita nyebutnya. Ada banyak hal yang nanti beliau laluin, mungkin kita akan membahas, nggak bakal terlalu panjang juga. Jadi kita akan membahas sedikit aja tentang perjalanan Bapak Eka ini seperti apa dan bagaimana. Kita akan bahas di video kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang bagaimana kehidupan awal beliau. Beliau ini sudah berjualan biskuit dan kembang gula keliling di kota Makassar pada usia 17 tahun, dan dalam 2 bulan aja dia udah mendapatkan untung sebesar Rp20. Mungkin di zaman sekarang memang sedikit banget sih Rp20 itu, cuman pada masanya Rp20 itu sudah sangat besar, yang dimana pada masa itu beras saja masih di kisaran harga 3-4 sen. Bisnis Pak Eka juga hancur ketika Jepang menyerbu Hindia Belanda atau yang kita kenal sekarang Jakarta dan masuk ke Makassar. Beliau juga beralih jualannya menjadi berjualan terigu, tepung terigu, semen, gula, dan barang kebutuhan lainnya setelah tentara Jepang menyerah. Ketika pada saat itu ada salah satu seorang kontraktor yang ingin memborong semen untuk membuat kuburan orang kaya. Beliau pun beralih profesi menjadi kontraktor pembuat kuburan. Beliau juga berhenti jadi kontraktor setelah semen dan betonnya habis. Berikutnya beliau berdagang kopra. Lalu beliau berlayar mendatangi berbagai daerah sentral kopra agar mendapatkan kopra yang sangat murah dan berkualitas. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perjalanan karir beliau ini seperti apa. Nah, karir beliau ini kita bahas mulai dari usia yang ke-37 tahun, di mana beliau itu pindah ke Surabaya, Jawa Timur. Beliau juga udah memiliki kebun kopi di sana, kebun karet. Nah, letaknya itu ada di mana? Letaknya itu ada di Kabupaten Jember, yang merupakan hasil kerjanya sendiri nih. Nah, kemudian beliau juga di tahun 1968 yang mendirikan pabrik minyak kelapa, yaitu CP Bitung Manado Oil Limited atau Bimoli. Pada tahun 1976 beliau mendirikan sebuah perusahaan lagi, yaitu Ciwi Kimia, perusahaan yang bergerak di bidang bahan kimia. Di tahun 1980 sampai 1981 beliau membeli sebidang perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 hektar, mesin serta pabrik yang berkapasitas 6.000 ton di Kepulauan Riau, serta juga ia membeli perkebunan plus pabrik teh seluas 1.000 hektar yang kapasitasnya itu 20.000 ton. Nah, selain memiliki kebun teh dan yang tadi, pada tahun 1984-nya beliau juga membeli Bank Indonesia BII, Bank Internasional Indonesia, yang bermula dari 2 cabang dengan aset yang masih di 13 miliar. Lalu setelah 12 tahun dikelola oleh beliau, bank ini menjadi 140 cabang dengan aset yang bernilai 9,2 triliun yang awalnya hanya
13 miliar ini. Lalu beliau juga melebarkan sayap bisnisnya nih. Gak gitu aja, dia juga membuka bergerak di bidang real estate. Beliau juga membangun salah satu mall ya, mall yang kita kenal juga itu ITC Mangga 2. Ada juga apartemen, ada juga mall Ambassador ini Kuningan, dan juga nih menurut majalah Forbes tahun 2000 aset beliau ini udah mencapai 3,12 miliar US dollar. Beliau juga memperkerjakan kurang lebih 70.000 karyawan yang banyak banget ya, 70.000 karyawan. Lalu menurut Grup Asia pada tahun 2007 aset beliau udah mencapai 27,9 triliun. Banyak banget ya. Lalu di tahun 2006 nama beliau masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia menurut majalah bisnis dunia Forbes. Menurut majalah Forbes pada tahun 2013 beliau menduduki peringkat kedua orang terkaya di Indonesia. Beliau juga menerima gelar doktor kehormatan dalam bidang ekonomi dan dari Pittsburgh State University di Amerika Serikat. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang penghargaan apa aja sih yang udah beliau dapat. Nah, beliau juga mengantongi banyak penghargaan yang terdiri dari posisi kedua orang terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes. Lalu ada Hero of Philanthropy dari Forbes Asia. Dapat juga Satya Lencana Pembangunan nomor 48 itu langsung dari Bapak Presiden Soeharto pada saat itu. Lalu juga dapat Dr. Horace Cause dari Pittsburgh State University di Amerika Serikat. Dapat juga penghargaan dari Legion Veteran Republik Indonesia. Lalu untuk yang terakhir kita sebagai penutup juga itu di kesimpulannya, mungkin teman-teman kalau yang sudah menyimak dari awal sudah tahu nih beliau ini siapa dan bagaimana jejak kehidupannya. Nah, alasan utamanya kenapa sih saya mengangkat beliau ini menjadi salah satu tokoh idola saya, yang pertama memang beliau ini sebelumnya tuh bukan siapa-siapa, tapi lalu dengan perjuangannya, dengan keseriusannya bergerak ingin maju, beliau bisa sampai di titik sekarang yang dari sebelumnya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Dan saya juga ingin seperti dia yang sebelumnya bukan siapa-siapa lalu menjadi siapa-siapa dan juga memiliki banyak penghargaan dan aset yang sangat luar biasa banyak. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada tambahan atau masukan boleh banget, kalau teman-teman mau langsung komen juga silahkan. Itu bagus juga sih untuk saya ke depannya belajar lebih baik lagi. Jika ada salah tutur kata atau penyampaian saya mohon maaf. Mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.